Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, Nusantara ini pernah bersatu di dalam kejayaan yang sangat luar biasa sekali di bawah pemimpin Majapahit, teman-teman, yaitu sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Teman-teman, Majapahit itu menjelma menjadi sebuah kerajaan adikuasa, adidaya yang terbesar di dunia ketika itu, teman-teman. Wilayah itu membentang hampir seluruh Nusantara saat ini. Teman-teman, Raden Wijaya itu yang memiliki nama asli Nararya Sang Ramawijaya. Ini memerintah Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit itu terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, teman-teman, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit ini terus berlangsung, teman-teman, terutama ketika pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mahapatih Gajah Mada itu terus memperluas kekuasaannya hingga pada saat keruntuhannya sekitar tahun 1500 Masehi. Menurut catatan sejarah yang tertulis di dalam perkapalan masyarakat Kadam maupun para rator, dan juga didukung oleh sejarah-sejarawan muda yang meneliti tentang perjalanan Majapahit, itu disimpulkan bahwa tidak kurang dari 89 raja-raja kecil yang ada di Nusantara ini bernaung di bawah perlindungan kerajaan Majapahit, dengan kata lain menjadi raja bawahan Majapahit, teman-teman. Ekspansi Majapahit itu bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, teman-teman, yang saat ini wilayah Semenanjung Malaya itu adalah Malaysia dan Brunei, bahkan sampai ke Tumasik yang saat ini masuk wilayah Singapura. Dan kekuasaan Majapahit juga meliputi dari sebagian Thailand dan juga Filipina, teman-teman. Kekuatan armada laut Majapahit yang kuat menjadikannya Majapahit itu penguasa laut dan mencerminkan sebuah kekuatan yang tak tertandingi ketika zaman Majapahit berkuasa. Selain berkembang tentang kemajuan dan kecanggihan serta kehebatan tentara Majapahit, di zaman ini juga berkembang pula mitos-mitos yang terjadi. Mitos-mitos apa saja yang pernah ada di zaman Majapahit, teman-teman? Mari kita bahas satu demi satu secara detail di video kali ini. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Teman-teman tidak akan ketinggalan video-video update terbaru dari Lancaneru ketika teman-teman sudah tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, teman-teman. Teman-teman, mitos Kamal Panda itu adalah atau bisa disebut itu adalah sebuah pohon asem, teman-teman. Mitos ini mengiringi perjalanan kejayaan Majapahit. Diceritakan bahwa dulu sebelum Majapahit berdiri, tepatnya ketika Raja Erlangga itu putri dari Raja Erlangga yang merupakan putri mahkota yang akan menggantikan Erlangga, itu memilih jalan spiritual atau menjadi seorang biksuni, teman-teman. Ketika itu ada dua putra dari Erlangga yang merupakan kakak adik dari putra Selir, teman-teman. Itu mereka bersaing untuk menjadi raja menggantikan Erlangga.
Atas saran dari putri tersebut, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaan menjadi 2 bagian dan akan diberikan kepada 2 putranya. Untuk menjalankan pembagian kerajaan ini, Airlangga meminta bantuan seorang Brahmana yang bernama Empu Barada, teman-teman. Empu Barada membelah Kahuripan ketika itu menggunakan air yang ada di dalam kendi, air sakti. Dengan terbang di atas Kahuripan, Airlangga menuangkan air kendi itu yang kemudian menjadi Kali Brantas. Dan suatu ketika jubah dari Airlangga itu menyangkut di sebuah pohon asem yang sangat tinggi dan besar, teman-teman. Oleh karena itu Empu Barada mengutuk pohon itu untuk menjadi kecil, dan disinilah Airlangga disinilah Empu Barada mengakhiri menyeramkan air kendi itu, teman-teman, dan kemudian bertapa di situ. Mitos ini dipercaya bahwa kelak di kemudian hari ketika ada kerajaan yang tumbuh di Kamal Pandak ini, maka kerajaan itu akan mampu menyatukan seluruh pulau Nusantara. Konon Kamal Pandak itu berada di Trowulan, teman-teman. Dan kemudian setelah Majapahit itu istana Majapahit dipindahkan ke Trowulan. Maka di saat itulah kerajaan Majapahit menjadi sebuah kerajaan yang menggunakan sistem kemaharajaan. Tidak kurang dari 89 raja-raja di Nusantara itu di bawah naungan kerajaan Majapahit. Selain Kamal Pandak, itu ada mitos lain, yaitu kabut abadi yang ada di Trowulan, teman-teman. Kabut ini konon digunakan oleh Prabu Hayam Wuruk untuk selalu melindungi istana dari para pencuri, teman-teman. Terus mitos ketiga itu adalah Candi Bajang Ratu yang berada masih di daerah Kecamatan Trowulan juga, teman-teman. Konon candi ini dibuat untuk menghargai atau menghormati Prabu Jayanegara, yaitu raja kedua Majapahit yang bisa dikatakan sebagai raja yang gagal, teman-teman. Karena masa pemerintahan Jayanegara ini, Majapahit tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Dari tangan Raden Wijaya atau Sang Rama Wijaya, itu Majapahit tidak mengalami banyak kemajuan di perintah oleh Jayanegara sebagai pewarisnya. Baru setelah raja ketiga, yaitu Tribhuwana Tunggadewi, naik tahta dan dibantu oleh kecerdasan dan kesetiaan yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada, barulah Majapahit berkembang dengan pesat menjadi sebuah kemaharajaan. Dan kemudian masa kejayaan ini mencapai puncak ketika putra dari Tribhuwana Tunggadewi dengan Cakradara itu baru bisa menjadi kemaharajaan yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Teman-teman, begitulah yang bisa saya sampaikan di episode kali ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa menikmati dan menyelami cerita sejarah yang saya bagikan di channel Lancaneru ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.